Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah Baik, Pak. sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah memahaminya. Dalam hal ini saya meminta salah satu siswa untuk memimpin doa kepada Ananda Sukip. Dipersilakan untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah Amin. li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Rabbi bil Mustafa balima qasidana waghfir lana Amin. ma madha ya wasi'an karamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya Pak. Baik, terima kasih kepada Ananda Sukip sudah memimpin doa dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan ridhonya. Kemudian sebagai wujud Amin, dari amin. rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya yang akan dipimpin oleh Ananda Ernita. Kepada semuanya, saya mengharap untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Kita berseru Indonesia bersatu. Terima kasih kepada Ananda Ernita sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semuanya untuk duduk kembali. Sebelum kita melangkah kepada materi yang baru, saya ingin mengecek dulu kehadiran anak-anakku semuanya, apakah hadir semua atau tidak. Baik, untuk Hadir nomor semua, absen yang Pak. pertama, Sukip, hadir? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Ananda Samsurizal, hadir? Hadir Pak. Baik, Ananda Ernita, hadir? Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran Al-Quran hadis. Baik, untuk mereview atau mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka saya ingin bertanya tentang materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Masih ada yang ingat? Siapa? Ingat Pak, Ya, apa Pak? masih ada Pak. Ya, apa Itu Anda tentang sebutkan? keotentikan Al-Quran. Keotentikan Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, itu adalah materi kita pada waktu yang lalu. Baik. Selanjutnya sebelum kita
masuk kepada judul yang baru, saya ingin memberikan stimulus yang berupa gambar. Ini gambar apa anak-anakku sekalian? Al-Quran. Al-Quran. Baik. Al-Quran. Ya, yang kedua ini adalah gambar apa? Orang megang tongkat. Ya. Yang Nabi sedang Musa, memegang Pak. tongkat. Alhamdulillah, ya bagus. Ini adalah gambar Nabi Musa yang sedang memukulkan tongkatnya ke laut, ya, sehingga lautnya menjadi terbelah. Ya, berarti Nabi Musa itu Ya. hebat atau tidak? Hebat. Hebat. Apa? Karena hebatnya itu dari mana yang dia dapat? Dari mukjizat yang dia Dari miliki. Allah. Dari mukjizat yang dia miliki. Baik. Berarti materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu tentang dua gambar ini, yaitu adalah Al-Quran, Mukjizat mukjizat Mujizat. Nabi. Nabiku. Ya, bagus. Ya, Nabi. terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selanjutnya karena materi kita sudah ditemukan, judulnya adalah Al-Quran Mukjizat Nabiku. Nah, sebelum kita melangkah jauh mengupas tuntas tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku ini, maka alangkah baiknya apabila kita memahami dulu capaian pembelajaran pada materi ini. Nah, yang kita maksudkan adalah pada capaian pembelajaran yaitu menganalisis dan menyajikan contoh kemukjizatan Al-Quran. Jadi ini yang akan kita pahami, yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Nah, dari dua hal ini, menganalisis dan menyajikan, sudah saya jabarkan menjadi sub capaian pembelajaran menjadi 4, yaitu peserta didik dapat menganalisa kemukjizatan Al-Quran. Menganalisa. Yang kedua, peserta didik dapat mengategorikan kemukjizatan Al-Quran. Mengategorikan. Yang ketiga, peserta didik dapat merangkum kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Dari 4 hal ini, maka harus kita benar-benar kuasai. Nah, setelah kita mengetahui apa yang harus kita capai, maka kita perlu memahami peta konsepnya. Nah, ini yang dibahas dalam Al-Quran Mukjizat Nabiku. Nah, apa itu yang akan kita bahas? Yaitu kemukjizatannya Al-Quran. Ditinjau dari mana? Dari segi pengertian yang pertama. Yang kedua dari segi syarat-syarat mukjizat, ya. Dari segi syarat-syarat mukjizat. Kemudian yang ketiga yaitu tentang macam-macam mukjizat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang aspek-aspek mukjizat. Ya, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Jadi ada 4 hal yang perlu kita kuasai pada materi saat ini. Nah, selanjutnya setelah kita memahami 4 konsep ini, maka kita bisa mengira-ngira apa sih pengertiannya, apa saja syarat-syaratnya, apa saja macam-macamnya, dan apa saja aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Nah, untuk lebih memahami ya tentang peta konsep yang sudah disediakan, maka perlu saya menampilkan sebuah video pembelajaran agar bisa ditelaah oleh anak-anakku sekalian. Baik, akan saya tampilkan. Kita
akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mukjizat itu. Pengertian mukjizat bisa ditinjau dari dua arah. Yang pertama secara etimologi atau secara bahasa, yang kedua secara istilah syariat. Secara etimologi, kata mukjizat itu berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Isim fa'ilnya adalah mu'jizatun atau mu'jizun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Di dalam pengertian secara istilah, mana Qatan mendefinisikan bahwa mukjizat itu adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Atau di dalam istilah bahasa Arabnya disebutkan al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradati. Yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat berikut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, maka kita bisa mengambil atau menganalisa bahwa mukjizat itu bisa dikategorikan dalam dua hal atau dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mukjizat hissi. Mukjizat hissi di sini adalah mukjizat yang kasat mata. Setelah kita menelaah video pembelajarannya tentang materi ini, maka apakah ada pertanyaan? Ya, dulu. Sebelum kita melangkah pada kegiatan selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang materi kemujizatan Al-Quran ini? Dipersilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ananda. Pak, Ya. di dalam video itu kan dijelaskan bahwa mukjizat itu ada dua ya Pak. Yang pertama Nggih. isi, ya isi, kemudian ada manawi. Jadi yang Manawi. manawi ini berupa apa Pak? Oke, bagus. Terima kasih. Ya, Ananda Samsurizal. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan luar biasa. Nah, apakah dari anak-anakku yang lain, apakah ada yang bisa menjawabnya? Ya, baik. Tidak ada ya? Baik, biar Bapak sendiri yang menjawabnya. Ananda Samsurizal, mukjizat tadi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama mukjizat hissi yang kasat mata, artinya itu mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ya, seperti mukjizatnya Nabi Musa, kayak seperti yang saya tampilkan tadi pada gambar, itu adalah mukjizat yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Jadi ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, maka mukjizat itu bisa ditangkap oleh panca indera manusia dan bisa diketahui oleh siapapun. Sedangkan yang kedua adalah mukjizat maknawi, yaitu kebalikan dari mukjizat hissi. Kalau mukjizat hissi kasat mata, maka kalau maknawi tidak kasat mata. Artinya
tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Akan tetapi bagaimana cara mencapainya? Maka apabila kita ingin mengetahui tentang mukjizat ma'nawi, maka itu bisa ditempuh dengan jalan akal yang cerdas, ya, memiliki intelektual yang tinggi, ya, kemurnian hati dan lain sebagainya. Seperti apa contohnya? Ya, seperti kemukjizatan Al-Quran. Kita lanjutkan pada kegiatan selanjutnya, yaitu setelah kita mengamati materi dan sudah ada sebuah pertanyaan yang cemerlang dari Ananda Samsurizal, maka kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu akan membuat kelompok diskusi. Ya, jadi saya bagi kelompok diskusi ini menjadi dua, yaitu kelompok Mekah, ya, yang kedua adalah kelompok Madinah. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya apakah Sudah, sudah Pak. nampak? Baik, Sudah. ini LKPD-nya. Ya, dipersilakan dipahami, ini sama dengan yang barusan sudah. Alat dan bahannya adalah bahan Al-Quran hadis yang sudah dimiliki oleh siswa-siswa sekalian, lembar kerja peserta didik yang saya bagikan ini, kemudian ada internet, silakan bisa browsing dan googling, ya, untuk mencari referensinya, kemudian alat tulis untuk menulis catatan-catatan pentingnya, ya, kemudian silakan mengamati. Sudah diskusi, ya, silakan berdiskusi. Sudah. Sudah selesai berdiskusinya? Selesai. Baik, Sudah, Pak. ya, baik. Untuk kelompok pertama dipersilakan untuk berpresentasi. Ya, silakan. Ananda Samsurizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil daripada diskusi kami yang berhubungan dengan masalah, ya, mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang mana dia tidak bisa ditandingi oleh bahasa apapun. Bagaimanapun hebatnya seseorang di dalam menyusun bahasa, yang namanya kemukjizatan Al-Quran itu tidak bisa ditandingi, walaupun satu huruf, walaupun beberapa huruf. Inilah sebagai hasil diskusi kami. Kemudian, ya, syarat-syarat sebagai mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi. Kemudian pembagiannya atau macam-macamnya ada dua, yaitu maknawi dan hissi. Dan macam-macam mukjizat itu banyak. Di antaranya adalah mukjizat Nabi Muhammad. Kemudian mukjizat Nabi Musa, bisa membelah laut dengan tongkat. Mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran sendiri. Kemudian mukjizat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Itulah, Pak, yang bisa kami tampilkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Samsurizal sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Dipersilakan. Ananda Sukip sebagai kelompok Madinah, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan, Ananda Sukip. Ya, Pak. Ya, bertanya, Pak, bertanya tentang barusan, Pak. Halo. Nah, pertanyaan saya, Pak. Ya, apa? Apa tadi? Nabi Tak kedengaran. Ibrahim dibakar hidup-hidup itu Oh ya, Nabi Iya. Ibrahim dibakar juga hidup-hidup. mukjizat itu, Pak. Ya, Itu termasuk namanya mukjizat izim apa maknawi. Ya, baik. Mukjizatnya Nabi Ibrahim itu termasuk istri. maknawi?
atau Ya, maknawi? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali. Silakan. Nabi Kalau Ibrahim alaihissalam itu ya, dibakar hidup-hidup, Pak. Itu kan juga mukjizat, Pak. Mukjizat ya, Pak. ya, ya. Terus, ya, masuk golongan yang mana gitu ya? Ya, silakan dijawab Ananda Samsurizal. Ya, itu masuk Baik, yang isi apa yang maknawi? baik. Pertanyaan dari kelompok 2 yang menanyakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar oleh api. Dan ini kalau dilihat uh, tergolong kepada mukjizat isi. Kenapa isi? Karena memang itu bisa dilihat, disaksikan bahwa dia tidak dibakar oleh Terbakar. api, tidak bisa Oke, terbakar. Nah, kenapa bagus. dikatakan Terima. mukjizat? Eh, Kenapa dikatakan mukjizat? Karena memang dia tidak bisa diulangi lagi. Nah, kalau Hmm, berulang-ulang berarti dia bukan mukjizat. Itu mungkin ya, termasuk sihir ya, Pak. Ya ya, itu. ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada Ananda Samsurizal yang menjawab dan kepada Ananda Sukib yang sudah bertanya dengan pertanyaan yang bagus sekali. Dan saya kira pada tahap diskusi ini sudah selesai. Nah, dan alhamdulillah sudah maju semua dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maka selanjutnya adalah mari kita simpulkan. Ya, mari kita menyimpulkan apa yang berkenaan dengan Al-Quran mukjizat Nabiku ini. Berarti mukjizat itu kira-kira adalah apa pengertiannya Pak tadi? Mukjizat itu Sesuatu, kita pakai bahasa bebas saja. Ya, sesuatu yang luar biasa tidak bisa ya, ditandingi. luar biasa. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak tertandingi. Kata kuncinya, apalagi? Eh, Tertandingi, berbeda dengan kebiasaan. Ya, berbeda dengan kebiasaan. Itu adalah mukjizat. Ya, kemudian dibagi Orang menjadi berapa, Pak? Tadi bagi dua, dibagi dua. Apa saja? isi sama Isi dan manawi, maknawi. manawi. Jadi itu kesimpulan yang kedua. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Samsurizal sudah bisa menyimpulkan mujizat tentang kemujizatan Al-Quran ini. Al-Quran. Ya, dan hal itu bisa berpengaruh kepada semua aspek kehidupan. Kehidupan. Ya. Baik, itu yang bisa kita simpulkan pada saat ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, karena kita sudah menyelesaikan tahap diskusi tentang materi, maka jangan lupa di dalam LKPD itu juga ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa-siswa sekalian. Sudah kelihatan ya di dalam LKPD ya? Ada Kelihatan, Pak. bagus. Jadi itu dikerjakan. Hanya ada 5 soal. Ya, itu dikerjakan di rumahnya. Kemudian dikumpulkan pada waktu pertemuan yang akan datang. Paham ya? Anak-anakku Paham. sekalian. Paham, Pak. Baik, terima kasih. Dah, karena sudah paham semua tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, maka perlu diingat juga bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Ya, kebenaran Al-Quran pada semua aspek Kehidupan. kehidupan. Baik, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Maka karena sudah tidak ada lagi,
kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa, ya, dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Nah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini tetap melekat di dalam hati kita. Baik. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika inna anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih siswa-siswaku sekalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan giat dan baik dan tertib. Maka jangan lupa juga pada kegiatan selanjutnya diharapkan siswa-siswaku juga bisa bersemangat dan juga di luar pelajaran bisa terus belajar, dan belajar. Baik apa yang sudah kita pelajari diamalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun ilmu-ilmu yang lain. Jangan kita puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.